Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan sharing tutorial ya, bagaimana cara mempergunakan Grammarly. Yang pertama, Anda buka halaman website, kemudian login ya. Nah, masukkan data nama email dan password sebagaimana yang Anda buat. Nah, ini kalau ini saya pakai data email password saya, tentunya beda-beda ya, nanti disesuaikan. Nah, kalau yang login sebagai staff, nanti aktifkan tombol staff ya. Kalau mungkin Anda punya staff yang mau dibantu, yang diminta bantu untuk ngurus akun Grammarly Anda, nanti kasih loginnya yang sesuai dengan nama staffnya. Oke. Setelah itu kita login. Nah, nanti kalau teman-teman punya banyak domain, ya nanti domainnya akan ada listnya ke bawah sini. Nah, ini kebetulan saya domainnya sudah saya aktifkan. Nah, di sini saya menggunakan nama domain subdomain ya, card.casia.com. Nah, ini nama subdomainnya, dan domain aktifnya masih ada. Ini domainnya pakai domain WordPress ya, karena domain utamanya masih terpakai. Ini domainnya pakai WordPress terpakai, maka saya menggunakan subdomain saja. Nah, ini nggak masalah, Anda nanti mau seperti apa. Oke, kemudian sudah sampai di sini. Kalau mau nambah domain ya tinggal klik tambah ya, nanti masukkan nama domainnya, lalu simpan data. Oke, selanjutnya kita pilih. Nah, sampai di halaman ini kita bisa ada onboarding. Onboarding ini adalah atur domain. Kalau yang belum mengatur domain atau mau custom domain, mau pakai domain sendiri ya. Kemudian untuk membuat landing page, lalu ada setting kode, misalnya mau pakai data pixel dan sebagainya ada di sini, termasuk tag manager, kemudian Google Analytics dan sebagainya. Lalu untuk kelas ya kita ada di area kursus ya, di area akademi. Kemudian untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan dan tutorial ada di area sini ya. Oke, kemudian di sini ada paket habis ya. Kalau ini saya pakai akun custom, jadi tidak ada datanya. Kalau yang pakai data normal di sini ada berapa hari mau habis ya. Nanti harus perpanjang paket di sini. Kemudian kalau untuk domain juga nanti ada di sini. Domainnya misalnya berapa lama mau expired dan sebagainya, ada data di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan ke membuat landing page. Nanti buat landing page menggunakan menu buat landing page atau ke menu atas ini, atas funnel, atau yang pakai ini sama saja, nanti klik. Nah, di sini kita sudah sampai di halaman untuk kita membuat landing page. Nah, di sini ada istilahnya funnel. Funnel itu gampangnya itu sebagai folder lah. Folder misalnya teman-teman menjual produk, misalnya untuk area home nih, tampilan depan gitu. Untuk blog, untuk tulis-tulis, kemudian untuk misalnya Anda mau jualan produk sandal, misalnya produk baju dan sebagainya, bisa dibuat per topik, per kategori ya. Kalau kita bicara misalnya kayak website saya kan ini Anjrah ya, anjraweb.com. Nah, ini kan biasanya kalau website itu kan kita membuat folder-folder seperti ini ya, ini topik AdWords, topik dan sebagainya. Atau Anda punya jualan produk seperti apa, ya nanti bisa di folder-folderkan ya untuk memudahkan manajemen. Kalau enggak ya udah langsung bikin satu folder dipakai juga tidak masalah. Itu tahap penggunaan folder secara umum seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita buat folder seperti ini, nah kemudian kita klik tambah. Nah, landing page-nya nanti dibuat di area tambah page ini. Nah, ini ada menu export dan import untuk data landing page saja. Oke, kita langsung klik tambah page. Nah, tambah page di sini. Nah, ini Anda buat judulnya, mau untuk jualan apa atau menulis artikel apa. Misalnya Anda mau jualan, misalnya jual selimut bulu Casia ukuran dewasa. Nah, dibuat seperti itu. Ini Slack ya, Slack nanti di www-nya. Jadi kalau misalnya ini artikel ya, artikel kita klik di bagian sini kan ada HTTPS seperti ini. Nah, ini namanya Slack. Nah, oke, kalau sudah kita coba buat. Nah, sudah berhasil dibuat. Tentunya ini masih kosong ya, karena kita belum isi. Di sini nanti ada data pengunjung, ada rata-rata waktu kunjungan, kemudian tanggal pembuatan kapan, action. Nah, di sini untuk menduplikat misalnya landing page-nya mau dirubah secara desainnya sama, cuma dirubah model misalnya, nanti bisa diduplikat. Untuk edit data ini, kalau kita mau lihat view, nah kita visit. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, ini ada Slack-nya nih. Nah, Slack ini berubah kalau kata-kata ini berubah. Jadi begini, misalnya kadang yang sering terjadi ya, orang merubah judul ini. Nah, ini kalau misalnya kita hapus, nah ini Slack-nya hilang nih. Maka kalau misalnya pengen Slack-nya tetap ya, kita nggak mau kita tambahkan sendiri. Nah, seperti ini. Nah,
jadi nanti slugnya tidak berubah, walaupun judulnya berubah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengedit untuk landing page-nya? Kita langsung masuk ke area sini, klik di sini ya untuk di detailnya. Nah, teman-teman di sini ada data statistik ya. Data statistik ini bisa kita setting 7 hari atau berapa hari untuk kita melihat apakah halaman ini ada pengunjungnya berapa banyak dan sebagainya. Nah, ini jadi sebuah analisa ya. Nanti berapa yang banyak mengunjungi, kemudian ini kalau teman-teman suka analitik ya, ini akan bermanfaat untuk insight-insight sederhana. Oke, selanjutnya kita di sini ada GoTo Builder, ada visit page, nah visit page dan sebagainya. Tapi lengkapi dulu data ini karena data ini adalah data yang dipergunakan untuk SEO. Nah, SEO itu maksudnya seperti apa? Jadi misalnya kita lihat khusus Facebook Ads Klaten ya. Nah, misalnya untuk khusus Facebook Ads Klaten kita bisa lihat di sini ya. Di sini untuk area judul. Nah, ini judul. Nah, ini judul. Area yang warna biru ini adalah area judul. Maka di atas ini adalah area judul. Kalau kita mau SEO kan ya. Tapi bagusnya tetap diisi yang bagus. Nah, ini area judul. Kemudian untuk deskripsi ini ya, untuk deskripsi ini deskripsinya ada di bagian deskripsi sini. Jadi deskripsinya ada bagus. Misalnya Anda sedang mencari selimut bulu premium pakai teman tidur Anda, mampir sini kan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi tujuannya untuk membuat kata-kata di sini supaya orang tertarik mengekliknya. Kemudian apalagi? Nah, di situ ada namanya featured image ya. Featured image ini adalah ukurannya 1200 x 630. Nah, ini nanti bisa dibuat pakai Canva. Ini adalah gambar yang kalau nanti misalnya kita share sebuah link, maka gambar ini yang muncul pertama kali. Nah, maka di sini harus diisi dulu dan banyak sekali teman-teman yang tidak mengisinya. Ini sayang sekali. Ya, jadi ini penting banget. Tolong diisi gambar. Gambarnya sesuaikan dengan gambar produk dan ukurannya disesuaikan juga 1200 x 630. Nah, kemudian kalau teman-teman paham mengenai tracking code ini, sudah punya pixel, ya tinggal dimasukkan pixelnya. Nah, misalnya seperti ini, kemudian pixel eventnya apa, ada view konten, atau sesuai dengan skenario funnel untuk teman-teman pixel seperti apa. Kalau pakai GTM, ya tinggal dipilih GTM-nya, data pixel atau custom script. Nah, custom script ini kalau teman-teman paham lah, kadang dibutuhkan untuk area hidup dan sebagainya. Meta tag kalau dibutuhkan ya. Kalau tidak paham ya nggak usah diisi ya, gitu. Ini dikosongin aja nggak masalah gitu. Lalu untuk favicon. Nah, favicon itu adalah ini loh. Kadang di browser atas tuh ada kode-kode kecil, ini huruf G kecil, gambar ini, terus gambar komet. Defaultnya tuh favicon-nya Grimble itu gambar komet seperti ini ya, atau ini tanda panah ke bawah. Ini bisa dipilih, ada beberapa pilihan ya. Nah, atau mau upload sendiri, cari favicon juga nggak masalah. Kalau sudah ingat, simpan halaman. Oke, sampai di sini ini adalah settingan dasar. Nah, settingan dasarnya sudah siap. Nah, sekarang kita ke GoTo Builder untuk masuk ke pengaturannya. Nah, di area pengaturan ini teman-teman, ini gampang banget ya. Saya gampang banget. Ini ada fitur, kalau teman-teman udah biasa pakai Elementor di WordPress. Ini sangat sekali, tinggal klik and drag. Jadi kita nggak usah pakai kode-kode HTML ya. Tinggal misalkan mau bikin judul ya tinggal tarik heading, pakai heading atau paragraf ya, tarik ke sini. Tapi biasanya kalau saya sendiri, kalau sudah sampai di sini, yang pertama kali diatur adalah lebarnya, lebar page-nya. Contoh ini lebar page-nya ini kan full ya kalau artikel seperti ini. Misalnya saya punya Alanotext misalnya, Alanotext. Nah, ini kan tidak full sampai pojok ya, tidak full, tapi ada area tengah ya selebar ini saja gitu kan. Nah, maksudnya bagaimana? Tujuannya saya kan fokus ke market yang memang mobile ya. Jadi bukan market yang memang untuk desktop ya. Makanya saya fokus di area mobile. Nah, biasanya mobile itu kita bisa setting di area 700. Nah, kita tinggal publish klik. Oke, nah. Nah, sekarang tinggal kita isi. Isinya itu gampang banget. Ini di sini ada namanya section ya. Section ini teman-teman misalnya lihat ini section ini kita buat misalnya dibuat ini area kotak, kemudian kadang kita bisa membuat seperti ini nih. Ini area tengah, ini sectionnya ada dua nih. Ini kayak di tengah sebenarnya ada dua. Jadi kita membuat dua section. Nah, membuat dua section, ini juga membuat dua section. Ini dua section.
Nah, ini juga 2 section ya, kanan kiri 2 section. Caranya gimana? Nah, caranya misalnya kalau kita lihat hanya untuk satu section seperti ini ya nggak masalah. Nah, kalau kita mau buat ini satu kolom, ini atas satu kolom, bawahnya mau dibuat 2 section. Nah, ini berarti udah 2 section. Nah, bagaimana cara mengisi untuk nulis tulisannya? Nah, tulisannya kita tarik aja, ini klik kiri, drag ke kanan. Nah, kalau sudah, nah nanti editingnya ada di sebelah kiri ini ya teman-teman, di sebelah kiri ini. Jadi ngeditnya di sebelah ini, kanannya nanti tumpulannya tampilannya di sebelah kanan. Jadi misalnya di sini malam suka kedinginan. Ini misalnya saya mau jualan selimut ya. Oke. Nah, ini kan kecil. Kalau mau judulnya ini besar. Nah, kalau besar gimana? Tinggal di blok seperti ini, kemudian ke paragraf, kasih header 1. Nah, kalau mau ditengahkan juga ada yang ditengahkan. Fontnya mau seperti apa, font colornya seperti apa, semuanya ada di sini. Mau dikasih text shadow ya teman-teman, mau yang senang utak-atik ya, mau menambah supaya tambah lebih keren ya silahkan dipilih saja di sini untuk fontnya. Kemudian apa istilahnya nih, font family-nya apa, ada cukup banyak, kita kasih font family. Nah oke. Kemudian kalau kita mau kasih gambar gimana ya, kita kasih gambar klik. Nah seperti ini, kita klik and drag. Nah gambarnya ini kita nanti nguploadnya di sebelah kiri sini ya, ngupload sebelah kiri. Nah di sini ada mau lebar gambarnya mau berapa, mau full auto otomatis supaya nanti responsif, atau nanti kanan kiri dan sebagainya, atau gambarnya mau dibuat link ya. Ini untuk linknya diklik langsung ke WhatsApp juga bisa, atau default diklik lari kemana juga bisa. Nah ini gambarnya tinggal diupload. Nah nanti pilih di sini atau pakai ini. Misalnya kita mau milih gambar, nah misalnya kayak gini ya. Ini contoh aja ya teman-teman. Harusnya teman-teman kalau mau posting ya harus mempersiapkan diri untuk foto produknya, foto produk yang terbaik. Nah, misalnya seperti ini. Nah, udah ya. Nah, teman-teman kalau halaman pertama ini, nah misalnya gambar yang paling utama biasanya ya kita pilih yang the best of the best, yang paling mewakili dari penjualan produk kita, atau topik yang kita mau bahas. Nah, setelah gambar biasanya kalau untuk landing page kita akan kasih sedikit kata-kata di sini apalah gitu kan. Kemudian lanjut ke button. Nah, button naruhnya kita nyari namanya button. Nah, ini button. Nah, button ini tulisannya kan button text ya. Kalau mau diganti bisa nih dirubah di sini nih. Button textnya misalnya order via WhatsApp. Nah, nanti biar aktif link WhatsApp-nya ke bawah. Nah, ke bawah itu ada ini, kalau yang paham pixel nanti bisa dipilih pixelnya, misalnya di sini lead. Kemudian tipe linknya adalah WhatsApp, tinggal dikasih nomor HP, pesannya apa, nanti bisa seperti itu. Lalu kemudian di sini ada juga divider. Nah, sebenarnya ada banyak sih fitur-fitur teman-teman di sini, elemennya ada banyak banget, map dan sebagainya, anchor tag, custom HTML, misalnya icon bar, atau bahkan blog, navigation dan sebagainya bisa diekspor. Tapi ingat, setelah mengerjakan apapun kita tinggal klik publish. Oke, kita sekarang coba lihat hasilnya seperti apa ya. Ini pojok sini ada segitiga kecil, kemudian kita visit. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, nah ini tombolnya ini tadi nggak saya isi. Kalau diisi nanti juga bisa langsung auto chat. Ini mau besar dan sebagainya bisa dilakukan. Nah, begitulah teman-teman cara membuat tampilan untuk landing page-nya. Selamat mencoba. Nanti kalau memang ada pertanyaan bisa komunikasi dengan customer service ya di sini nih logo gantung ini ya, logo gantung atau melalui WhatsApp ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah gampang sekali ya bagaimana cara kita membuat landing page dengan kirim lead. Nah, kalau sudah nanti di sini ada menu undo, redo, mendelete, mengclearkan semua. Kemudian ini untuk exit. Nah, oke, untuk pengguna yang premium kita juga ada fitur toko ya. Nah, tapi ini diisi dulu datanya. Ini yang template ini abaikan saja. Judul, nama tokonya apa, nomor HP, email, alamat, provinsi dan sebagainya. Lalu nanti aktifkan menu untuk paymentnya. Di sini paymentnya. Nanti kalau ini sudah muncul menu pembayaran baru bisa aktif ya. Nah, kemudian CS-nya siapa, tracking code-nya seperti apa. Lalu nanti bisa bikin produk di sini, produk fisik ataupun produk digital. Atau pengen short form saja, buatnya juga bisa di sini. Nanti data penjualannya ada di menu transaksi. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya pembelajaran, kita juga ada kelas ya. Kelas di sini kelas Facebook Ads dan sebagainya untuk teman-teman belajar. Kalau teman sudah ahli ya, sebagai tambahan wawasan. Lalu untuk pengaturan setting, ya, setting ini untuk misalnya mau merubah password, kemudian untuk domain, untuk pembelian domain ada di sini ya. Nanti mau beli domain apa, nanti tinggal di sini.
untuk data payment history, data package, tracking code ya, nanti nambahkan data pixel, kemudian ini conversion API-nya, tokennya taruh di sini. Nah, nanti untuk Google Tag Manager taruh di sini, Untuk integration, misalnya mau pakai WhatsApp automation pakai Star Sender juga sudah bisa. Atau kalau pemeriksaan payment pakai Mota Payment juga bisa. Atau kita juga udah terintegrasi dengan TriPay untuk pembayaran menggunakan virtual account, kris, dan sebagainya. Nanti tinggal daftar. Tapi sekali lagi, ini teman-teman daftar sendiri ya. Kirimlit tidak menyimpan data penjualan. Ini nanti teman-teman langsung daftar sendiri ke websitenya TriPay. Nah, nanti tinggal masukkan merchant ID, key, dan secret. Nanti pasti harus mengisi form dan sebagainya. Tapi insya Allah TriPay ini salah satu yang mudah lah untuk komunikasi karena punya orang Indonesia. Jadi kita nggak perlu pakai bahasa Inggris untuk menjelaskan produk kita apa dan sebagainya. Tapi sebelum kita submit data ke TriPay, Anda harus lengkapi dulu landing page-nya, tokonya, produknya seperti apa harus, karena nanti pihak TriPay juga akan meminta bukti seperti apa sih apa jualanmu seperti apa. Ini role access ada 3 yang default ya, admin, marketer, customer service. Jadi kalau Anda pengen misalnya misalnya Anda beli Kirimlit tapi yang mengerjakan adalah karyawan ya, tinggal nanti nambahkannya di sini teman. Tambahkan, nanti masukkan nama, email, password, kasih ke dia, terus jabatannya apa. Nah, jabatannya di sini. Jadi pokoknya ini nama, email, password, kemudian mau kamu kasih hak apa? Hak admin atau hak marketer atau hak sebagai CS. Nah, dalam pengembangannya kita sedang mendesain untuk fitur affiliate ya, tapi ini masih dalam progres ya, masih belum lengkap. Nah, semoga nanti bisa membantu pemasaran teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dan semoga sukses mempergunakan Kirimlit untuk memaksimalkan bisnis dan penjualan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di konten yang akan datang.